Pernahkah kalian membayangkan, bagaimana jika tanah di sekitar kita bisa subur sepanjang waktu, bahkan tanpa bantuan pupuk kimia? Pertanyaan ini mungkin terdengar ambisius. Tapi tahukah kalian, di jantung hutan Amazon, ada rahasia kesuburan tanah yang legendaris, terra preta atau tanah hitam yang abadi. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang sumber kesuburan tanah. Apakah tanah kita bisa diubah seperti terra preta? Dan yang paling menarik, bisakah kita berkebun tanpa pupuk? Mari kita mulai. Apa itu kesuburan tanah? Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami apa sebenarnya yang membuat tanah itu subur. Kesuburan tanah bukanlah sekadar tanah yang bisa menumbuhkan tanaman. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki keseimbangan sempurna antara bahan organik. Ini adalah jantung kesuburan tanah. Sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang terurai membentuk humus, menyediakan nutrisi esensial, meningkatkan struktur tanah, dan daya serap air. Pupuk organik, seperti kompos dan pupuk kandang, adalah kunci untuk meningkatkan bahan organik ini. Unsur hara tanaman membutuhkan nutrisi makro, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikro, seperti besi, mangan, boron, untuk tumbuh sehat. Unsur hara ini bisa berasal dari pelapukan batuan induk atau dekomposisi bahan organik. Struktur dan tekstur tanah-tanah yang gembur, tidak padat, dengan pori-pori yang baik memungkinkan akar bernapas, air meresap, dan mikroorganisme hidup. Tekstur tanah, pasir, debu, liat, juga mempengaruhi kemampuan tanah menahan air dan nutrisi. pH tanah yang seimbang tingkat keasaman atau kebasahan tanah, pH, sangat memengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH yang ideal biasanya netral atau sedikit asam. Aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah adalah pekerja keras di bawah tanah. Mereka mengurai bahan organik, membantu siklus nutrisi, dan bahkan melindungi tanaman dari penyakit. Menggunakan pupuk hayati juga dapat meningkatkan aktivitas mikroba ini. Jadi, kesuburan tanah adalah ekosistem yang kompleks dan hidup. Terra preta, rahasia kesuburan abadi Amazon. Kini, mari kita bicara tentang bintang utama kita, terra preta. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, masyarakat ada di Amazon menciptakan tanah yang luar biasa subur ini, yang masih kaya nutrisi hingga sekarang. Apa rahasianya? Terra preta adalah tanah buatan manusia yang sangat kaya karbon, yang berasal dari biochar, arang biomasa, yang dicampur dengan bahan organik seperti sisa tanaman, pupuk kandang, dan limbah dapur. Arang ini bukan sembarang arang. Ia diproduksi melalui proses pirolisis, pembakaran biomasa dengan sedikit oksigen, yang menciptakan struktur berpori dan stabil. Prinsip-prinsip utama di balik keajaiban terra preta karbon permanen. Biochar tidak mudah terurai, sehingga karbon yang terkandung di dalamnya tetap stabil di dalam tanah selama ribuan tahun. Ini menjadi rumah permanen bagi mikroorganisme. Penyimpan nutrisi. Struktur pori biochar mampu menahan nutrisi dan air, mencegahnya tercuci dari tanah. Ini seperti spons raksasa yang menyimpan segala yang dibutuhkan tanaman. Meningkatkan aktivitas mikroba. Lingkungan yang diciptakan oleh biochar dan bahan organik sangat disukai mikroorganisme, yang kemudian bekerja aktif menyuburkan tanah. Terra preta tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga membantu mengatasi perubahan iklim dengan menyimpan karbon di dalam tanah, mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana kearifan lokal bisa memberikan solusi modern yang berkelanjutan. Bisakah tanah kita dibuat seperti terra preta? Pertanyaan besar selanjutnya, bisakah tanah kita di rumah atau di lahan pertanian kita diubah menjadi seperti terra preta? Jawabannya adalah ya, bisa. Meskipun tidak persis sama dengan kondisi alami di Amazon, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip terra preta. Langkah-langkah sederhana untuk menciptakan terra preta versi kita membuat biochar. Kalian bisa membuat arang dari sisa-sisa pertanian seperti sekam padi, kayu, atau ranting kering melalui proses pembakaran minim oksigen, pirolisis. Ada banyak tutorial online tentang cara membuat tungku pirolisis sederhana. Mencampur dengan bahan organik. Biochar kemudian dicampur dengan bahan organik yang sudah terurai, seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa-sisa dapur.
Penting juga untuk menambahkan mikroorganisme pengurai, misalnya dari larutan M4 atau dekomposer alami, agar proses dekomposisi berjalan optimal. Pengaplikasian, campuran ini bisa langsung diaplikasikan ke tanah sebagai pembenah tanah atau media tanam. Beberapa sumber bahkan menyarankan untuk mendiamkan campuran ini selama beberapa minggu hingga bulan agar mikroba berkembang biak. Rotasi tanaman dan tanaman penutup. Sama seperti prinsip Terra Preta, rotasi tanaman dan penggunaan tanaman penutup tanah, seperti legum, akan terus memperkaya tanah dengan nitrogen dan bahan organik. Proses ini mungkin membutuhkan waktu, tapi hasilnya adalah tanah yang lebih subur, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap berbagai kondisi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan kebun kita. Berkebun tanpa bantuan pupuk, mungkinkah? Sekarang, pertanyaan pamungkas, bisakah kita berkebun tanpa bantuan pupuk sama sekali? Jawabannya adalah sangat mungkin, bahkan sudah banyak diterapkan dalam praktik pertanian organik dan permakultur. Kuncinya adalah menciptakan sistem yang mandiri dan seimbang, di mana tanah menyediakan semua yang dibutuhkan tanaman secara alami. Strategi berkebun tanpa pupuk. Fokus pada kesehatan tanah, ini adalah prinsip utama. Daripada memberi makan tanaman, kita memberi makan tanah, dengan bahan organik, kompos, biochar, sehingga tanah dapat memberi makan tanaman. Kompos dan mulsa. Sumber nutrisi utama pengganti pupuk adalah kompos. Buat kompos dari sampah organik rumah tangga dan sisa tanaman. Gunakan mulsa, lapisan bahan organik di permukaan tanah, untuk menjaga kelembaban, menekan gulma, dan secara perlahan menyumbangkan nutrisi saat terurai. Tanaman penutup tanah, cover crops, dan rotasi tanaman. Menanam tanaman penutup seperti kacang-kacangan, semanggi, atau gandum hitam dapat meningkatkan bahan organik, mengikat nitrogen dari udara, dan menekan gulma. Rotasi tanaman juga mencegah penumpukan hama penyakit dan menjaga keseimbangan nutrisi. Pertanian polikultur tumpang sari. Menanam berbagai jenis tanaman bersama-sama dapat menciptakan ekosistem yang lebih seimbang, di mana tanaman saling mendukung dan mengurangi tekanan hama penyakit. Memanfaatkan limbah organik. Selain kompos, limbah dapur, abu kayu, dalam jumlah terbatas, atau bahkan air cucian beras bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Memilih tanaman yang tepat. Beberapa tanaman lebih mudah tumbuh di kondisi tanah yang kurang subur atau lebih tahan terhadap hama. Berkebun tanpa pupuk kimia bukan berarti tidak ada nutrisi, melainkan memanfaatkan siklus alam untuk menciptakan kesuburan yang berkelanjutan. Ini adalah tentang membangun kembali kesehatan tanah dari dalam. Sahabat bertani, dari rahasia kesuburan Amazon hingga kebun rumah kita telah melihat bahwa tanah adalah harta yang hidup. Dengan memahami sumber kesuburannya, menerapkan prinsip-prinsip Terra Preta, dan berkomitmen pada praktik organik, kita bisa menciptakan tanah yang subur abadi dan berkebun tanpa harus selalu bergantung pada pupuk. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, pengamatan, dan kesediaan untuk belajar dari alam. Tapi hasilnya, tanaman yang lebih sehat, hasil panen yang lebih alami, dan kontribusi nyata untuk lingkungan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik mencoba membuat Terra Preta sendiri? Atau punya pengalaman berkebun tanpa pupuk? Bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari.